Halo, balik lagi. Hari ini kita belajar ekonomi tentang permintaan dan penawaran, atau demand and supply. Kali ini yang akan dipelajari mulai dari konsep pasar dan persaingan, lalu permintaan dan penawaran itu ada hukumnya, kurvanya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi, terus keseimbangan pasar, dan yang terakhir ada contoh kasusnya. Nah, kita mulai sekilas tentang pasar dan persaingan. Jadi dalam ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dari suatu barang atau jasa. Ketika ada sekelompok penjual, lalu ada sekelompok pembeli dan ada barang yang diperjualbelikan, maka di sini sudah terbentuk yang namanya pasar. Di sini penjual memberikan penawaran. Jadi penawaran dari sisi penjual, sedangkan pembeli memberikan permintaan. Nah, dalam pasar ini ada persaingan. Persaingan ini dasari dari banyaknya jumlah penjual dan pembeli dalam pasar. Bisa persaingan yang sempurna sampai yang monopoli. Nah, ini lebih lanjut nanti ada di pembahasan tentang macam-macam pasar. Tapi kali ini kita punya asumsi, yaitu asumsi pasar persaingan sempurna, di mana ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ada dua hal. Yang pertama, yaitu barang dan jasa yang ditawarkan sama. Terus penjual dan pembeli itu sangat banyak. Jadi mereka tidak bisa menentukan harga dari barang maupun jasa. Nah, itu sekilas tentang pasar dan persaingan untuk menjadi pembuka dari pembahasan tentang permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar nantinya. Lalu ini hukum permintaan. Jadi, dalam hukum permintaan ini berbunyi saat harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, begitupun sebaliknya, ceteris paribus. Di sini ada kata ceteris paribus yang artinya faktor-faktor lain selain harga barang tersebut dianggap tetap atau tidak berubah. Nah, jadi ketika kita misalnya bicara tentang pasar ikan, maka faktor lain selain harga dari ikan itu dianggap tetap atau tidak berubah dalam ceteris paribus. Ini adalah asumsi yang kita pakai di hukum permintaan dan hukum penawaran nantinya. Nah, di hukum permintaan ini kita bisa melihat bahwa hubungan dari harga barang dan jumlah barang yang diminta itu berkebalikan atau hubungannya negatif. Kalau satu naik, satu turun, dan sebaliknya yang satu turun, satunya naik, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah demand schedule. Di sini kita lihat harga barangnya dari 1.000 sampai 4.000. Harga barangnya ini semakin naik, tapi jumlah barang yang diminta mengalami penurunan. Nah, ini hubungan yang negatif ini ketika kita gambarkan ke dalam kurva, bentuknya akan seperti ini. Kita lihat bahwa ini titik-titiknya diambil dari sini ya, hubungan ini, lalu disambung menjadi kurva permintaan. Di sini kita lihat bahwa kurva permintaan ini bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang menurun ini disebut dengan downward slope, di mana downward slope ini menunjukkan hubungan yang negatif antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Oh iya, di kurva permintaan dan penawaran, yang paling penting kita menggambarkannya adalah kita harus tahu sumbu X dan Y itu apa. Sumbu Y-nya, atau sumbu yang vertikal ini adalah harga barang atau biasa ditulis dengan lambang P, price. Nah, sumbu horizontalnya atau X-nya ini adalah jumlah barang yang diminta yang biasa disimbolkan dengan Q. Nah, di sini kan kita cuma bicara tentang permintaan, maka ditambah D. Maksudnya adalah quantity demanded. Nanti kalau supply berarti quantity supplied, seperti itu. Nah, dalam hukum permintaan kita lihat bahwa yang penting di sini ada dua elemen, yaitu harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, dalam sumber belajar yang lain ya, kadang tuh kita bisa menemukan bahwa jumlah barang yang diminta ini sering ditulis dengan permintaan. Padahal sebenarnya ini tuh kurang tepat. Kenapa? Karena jumlah barang yang diminta itu sebenarnya nggak sama dengan permintaan. Jumlah barang yang diminta itu biasa disimbolkan dengan QD, quantity demanded, bahasa Inggrisnya. Sedangkan permintaan itu dilambangkan dengan D atau demand gitu. Nah, jumlah barang yang diminta ini hanya dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Kayak tadi pasar ikan yang mempengaruhi cuma harga ikan gitu. Tapi kalau permintaan yang mempengaruhi ada banyak, misalnya harga barang lain, pendapatan konsumen, selera, dan sebagainya. Nah, pada jumlah barang yang diminta ini, karena cuma harga yang mempengaruhi, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Dan cuma satu kurvanya. Sedangkan kalau misalnya harga barang lain, pendapatan dan sebagainya, ketika berubah, maka kurva permintaan ini akan bergeser.
gitu. Nah, perbedaan ini bisa digambarkan. Nah, masih ingat kurva permintaan yang tadi kan? Nah, jadi kalau yang terjadi misalnya di titik ini, kita simbolkan dengan titik A, berubah ke B, C, terus ke D. Ini disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nggak ada yang berubah dari kurvanya, iya kan? Baik kemiringannya maupun bentuknya maupun posisinya. Yang berubah adalah titik-titik ini aja. Dan perubahan itu cuma disebabkan karena ini, harga barangnya berubah, turun atau naik gitu. Yang menyebabkan quantity demanded-nya juga berubah. Tapi kurvanya stay still ya. Nah, terus kalau misalnya terjadi kayak gini nih, bergeser ke kanan dari D ke D1. Terus bergeser ke kiri ke D2. Ini disebut dengan pergeseran kurva permintaan gitu. Jadi adanya pergeseran ini kalau ke kanan artinya permintaannya bertambah. Kalau ke kiri artinya permintaannya berkurang gitu. Dia geser ke kanan atau ke kiri itu ditentukan dari faktor apa yang mempengaruhi. Dan faktor-faktor itu antara lain yang pertama, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini hubungannya bisa positif, tapi bisa juga negatif, tergantung dari jenis barangnya. Jadi pada barang normal ya barang biasa gitu. Hubungannya tuh positif, karena kalau misalnya pendapatan seseorang naik, otomatis dia bisa mengkonsumsi atau membeli barang lebih banyak, sehingga permintaannya meningkat gitu. Tapi ini untuk barang normal. Kalau misalnya barangnya inferior, hubungannya menjadi negatif. Nah, barang inferior ini contohnya kalau misalnya anak kos nih, biasanya kan makan mie instan nih. Tapi mie instan ini dianggap sebagai barang inferior. Kenapa? Karena kalau misalnya uang jajannya si anak kos ini meningkat atau pendapatannya meningkat, biasanya mereka daripada beli mie instan, mereka beli misalnya nasi goreng atau mie yang lain, kue tiaw dan sebagainya. Jadi permintaan mie instannya turun gitu. Ini karena mie instan itu dianggap sebagai barang inferior. Atau kayak sendal jepit, daripada beli sendal jepit, kalau punya uang banyak mending beli sendal yang lebih modis lainnya gitu. Nah, itu adalah hubungan antara pendapatan dan permintaan. Yang normal hubungannya positif dan yang inferior hubungannya negatif. Yang berikutnya, harga barang lain yang berhubungan. Jadi, harga barang lain yang berhubungan juga bisa positif ataupun negatif terhadap permintaan. Itu tergantung dari jenis barangnya. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang yang bisa saling menggantikan satu sama lain. Substitute, menggantikan. Contohnya kayak misalnya teh sama kopi. Kalau misalnya mau minum teh, nggak usah minum kopi, atau sebaliknya. Sehingga teh dan kopi menjadi barang yang saling menggantikan. Nah, di sini contohnya juga ada masker medis dan masker kain. Nah, di sini hubungannya positif. Ketika harga masker medis naik, permintaan masker kain ikut naik. Jadi kayak gini, misalnya kayak awal-awal corona itu kan masker medis tiba-tiba karena banyak banget yang beli, jadi berkurang persediaannya kan. Dan di saat yang sama juga harganya jadi mahal banget. Akhirnya gimana? Akhirnya orang kan jadi mengurangi atau jadi mengalihkan konsumsinya dari masker medis ke masker lain. Yang kebetulan saat itu bisa dibeli adalah masker kain. Sehingga dari masker medis mereka lari ke masker kain. Jadi permintaan masker kain malah meningkat gitu karena adanya switch dari konsumen untuk membeli masker, jenis masker gitu. Sedangkan kalau barangnya barang komplementer, hubungannya itu malah negatif. Barang komplementer ini barang yang saling melengkapi. Jadi kalau barang yang satu ini susah atau nggak bisa bekerja tanpa adanya barang yang lainnya. Contohnya DVD player sama DVD-nya. Jadi nggak mungkin DVD player itu bisa dibeli tanpa ada DVD atau kasetnya, ya kan? Nah, hubungannya itu negatif karena mereka tuh saling berhubungan dan hubungannya tuh sama. Sehingga kalau misalnya harga yang satu naik, permintaan yang satunya pasti turun. Karena antara DVD player dan DVD ini sifatnya sama gitu kalau dipakai bareng-bareng. Jadi kalau harganya yang satu naik ya, maka otomatis mereka nggak cuman mengurangi si DVD player, nggak cuman mengurangi permintaan DVD player, tapi juga mengurangi permintaan dari DVD-nya. Gitu. Terus ada selera konsumen.
selera konsumen ini hubungannya biasanya positif. Kenapa? Karena ya selera itu kan mendorong seseorang untuk membeli sesuatu dari selera. Kalau seleranya meningkat, otomatis permintaannya bisa meningkat. Lalu ekspektasi. Ekspektasi ini hubungannya juga positif. Ekspektasinya bisa ekspektasi harga atau ekspektasi pendapatan. Dan ini hubungannya sama waktu juga. Jadi kayak misalnya, saya mengekspektasikan kalau misalnya besok harga donat naik gitu. Ya mending beli donatnya sekarang, jadinya permintaan donat sekarang itu meningkat gitu. Atau kalau pendapatan, kayak saya ekspektasikan bulan depan pendapatan saya naik nih, oh berarti sekarang saya bisa dong beli lebih banyak karena bulan depan ada yang ngegantiin uangnya gitu dari peningkatan pendapatan itu. Jadi hubungannya positif, kurang lebih seperti itu. Terus ada jumlah konsumen. Jumlah konsumen ini jelas hubungannya positif karena dengan semakin banyak konsumen maka semakin banyak permintaan. Oke, itu yang tentang permintaan. Terus selanjutnya kita masuk ke penawaran. Nah, dimulai lagi dengan hukum penawaran. Di sini berbunyi saat harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitupun sebaliknya, ceteris paribus. Masih ingat ceteris paribus? Ya, itu adalah faktor-faktor lain dianggap tetap. Asumsinya ceteris paribus sama dengan asumsi di kurva permintaan. Hukum penawaran. Hukum permintaan. Nah, di sini kita lihat bahwa berbeda sama yang permintaan tadi. Bahwa harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Jadi antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan hubungannya kali ini positif. Sedangkan pada permintaan hubungannya negatif. Nah, ini adalah supply schedule. Di sini kita lihat harga barangnya naik, jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Ya logis sih, dengan semakin tingginya harga barang, si penjual pasti akan ingin menjual lebih banyak gitu. Kalau harga barangnya menurun, ya mereka juga akan mengurangi keinginan atau kemauan untuk menjual barang itu kalau harganya rendah, ya kan? Nah, dari demand supply schedule ini kita buat kurvanya dan bentuknya berbeda. Kali ini bentuknya menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Kita lihat kurva penawaran ini hubungannya positif kan, sehingga kurvanya upward sloping gitu. Di sini sama, bahwa kurvanya yang sumbu Y-nya harga barang atau price, dan sumbu X-nya jumlah barang yang ditawarkan. Intinya jumlah barang, quantity. Nah, sama seperti di permintaan sebelumnya, sekarang jumlah barang yang ditawarkan sama penawaran itu juga berbeda. Dan konsepnya sama. Kalau di jumlah barang yang ditawarkan, itu kan quantity supply, dilambangkannya QS, dan penawaran dilambangkan dengan S, supply. Dan jumlahnya barang yang ditawarkan juga hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sedangkan penawaran itu dipengaruhi oleh kayak harga faktor produksi, teknologi, ekspektasi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya perubahan dari harga barang itu mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Tapi perubahan pada faktor-faktor ini nih mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Itu sama seperti yang di permintaan sebelumnya gitu. Nah, ini kurva penawaran ketika bergerak dari titik ini sampai titik D itu namanya adalah pergerakan sepanjang kurva penawaran. Tapi kalau bergeser ke kanan, artinya supply-nya bertambah, dan bergeser ke kiri artinya supply-nya menurun, maka itu namanya pergeseran kurva penawaran. Nah, pergeseran kurva penawaran ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama misalnya harga input atau faktor produksi. Nah, ini harga input itu hubungannya negatif. Kalau harga inputnya tinggi, biasanya penawarannya lebih rendah. Kenapa? Karena harga input ini menyebabkan biaya produksinya menjadi meningkat gitu. Kalau biaya produksi meningkat, kemungkinan akan lebih mahal untuk memproduksi gitu, dan kemungkinan untuk mendapatkan profit nantinya akan berkurang, sehingga ya produsen jadinya akan mengurangi penawaran untuk barang yang mahal di biaya produksinya gitu.
Lalu ada teknologi. Teknologi ini juga sebenarnya salah satu input atau faktor produksi sehingga hubungannya menjadi positif gitu. Kalau ini harganya, kalau ini apa ya? Ketersediaannya gitu lah istilahnya. Atau advancement-nya. Jadi kalau ada kemajuan dalam teknologi yang mengakibatkan kemudahan produksi, itu kan bisa nantinya mengurangi nih harga input atau mengurangi biaya produksi. Jadi penawarannya malah naik sehingga hubungannya positif gitu. Terus ekspektasi. Ekspektasi ini hubungannya kalau di supply biasanya negatif. Karena gini, kalau misalnya produsen melihat kayaknya besok harganya bakal naik, mereka bakal menjual besok, bukan hari ini, sehingga penawarannya menjadi berkurang untuk hari ini. Tapi penawaran untuk besok bertambah gitu. Tapi ekspektasi hubungannya kalau antara harga besok dan penawaran sekarang hubungannya negatif ya. Jadi tergantung dari yaitu tadi waktu. Lalu jumlah produsen, ya semakin banyak produsen, semakin banyak barang yang ditawarkan lah, semakin banyak penawaran gitu. Lalu bencana alam atau misalnya kayak kerusakan yang mengakibatkan apa ya? Ya kerusakan lah intinya. Ini hubungannya jelas negatif karena adanya kerusakan bisa merusak resource atau bahan-bahan baku dan sebagainya yang bisa menurunkan penawaran dan mengganggu produksi gitu lah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Nah, ini udah keseimbangan pasar. Jadi tadi demand and supply masing-masing. Sekarang kalau demand and supply-nya dijadiin satu, maka kita udah masuk ke konsep keseimbangan pasar. Ketika permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply, maka terjadi keseimbangan pasar. Gitu. Jadi demand supply jadi satu dan ada yang sama di antara keduanya, ada bagian yang sama di situ terjadi keseimbangan pasar gitu loh. Nah, secara grafik ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran gitu. Jadi ini tadi sumbu Y-nya harga, sumbu X-nya quantity. Terus ini kurva demand. Nah, ini kurva supply. Kita lihat di demand dan supply ini kan mereka kayak berkebalikan, yang satu turun, yang satu naik, dan akhirnya ada titik perpotongan di sini. Nah, titik perpotongan inilah yang disebut dengan titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Biasanya lambangnya E dari kata equilibrium gitu. Nah, pada titik equilibrium ini, harga pada permintaan sama dengan harga pada penawaran. Di sini, contoh ini harganya 2000. Nah, inilah yang disebut dengan harga equilibrium, di mana S sama dengan D. Oke. Sedangkan di titik ini juga jumlah barang pada permintaan sama dengan jumlah barang pada penawaran, dan di sini yang sama yaitu pada jumlah barang sebesar 2 unit. Inilah yang disebut dengan jumlah barang equilibrium atau keseimbangan. Nah, ini adalah konsep perseimbangan pasar. Penting banget. Dan sekarang kita udah sampai di contoh kasus. Yang pertama, contoh kasusnya nah ini. Jadi karena film Dylan 1990 ini, dia kan menampilkan tokoh utamanya dengan busana khas, yaitu nih jaket jeans nih, terkenal banget. Yang bikin banyak orang tuh pengen beli jaket yang kayak gini gitu. Jaket jeans. Nah, bagaimana kejadian ini mempengaruhi pasar jaket jeans yang kayak gini gitu. Contohnya. Nah, yang pertama ini kasus kayak gini kita bisa gambarkan dengan mudah dengan kurva demand supply yang keseimbangan. Kita lihat bahwa selera, di sini penting selera dan permintaan. Kenapa? Karena dengan adanya film ini, selera masyarakat, terutama yang menonton Dylan, menjadi meningkat terhadap pembelian jaket yang kayak gini. Sehingga selera mempengaruhi permintaannya gitu kan. Kayak tadi udah dibilang bahwa selera hubungannya positif. Jadi kalau seleranya ini kan naik, seleranya permintaannya juga akan naik. Jadi kalau bisa digambarkan, nah ini kan kurvanya demand supply nih. Ini adalah titik keseimbangan pasar awalnya. Kita lambangkan dengan S1. Lalu karena ada peningkatan permintaan, jadi yang berubah adalah kurva demand ini, yang warna merah. Kurva permintaannya bergeser ke kanan. Ingat, kurva permintaan kalau bergeser ke kanan artinya permintaannya meningkat gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya permintaannya menurun ya kurvanya ke kiri, baik demand maupun supply. Nah, ini permintaannya bergeser ke kanan karena permintaannya meningkat. Sehingga titik perpotongan atau titik keseimbangannya ini akan berubah dari S1 ke sini, ke E2. Nah, di E2 ini kita lihat price-nya atau harganya dari 1 ke 2 meningkat dong. Dan kuantitinya dari kuantiti 1 ke kuantiti 2 juga meningkat gitu.
Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan kejadian ini, maka yang terjadi di pasar jaket jeans adalah harganya meningkat dan jumlah barangnya juga meningkat. Gitu. Lalu contoh kasus berikutnya nih. Nah, ini ada terjadi kebakaran yang merusak kebun kelapa sawit sehingga terjadi penurunan jumlah panen dan harga kelapa sawit melonjak. Bagaimana kejadian ini mempengaruhi pasar minyak kelapa sawit? Nah, kita tahu bahwa kelapa sawit ini kan salah satu bahan baku dari minyak kelapa sawit. Nah, dengan adanya kebakaran ini, kelapa sawit tuh jadi gagal panen gitu loh. Dan akhirnya jumlahnya berkurang di pasar sehingga harganya naik gitu loh. Kelapa sawitnya harganya naik, otomatis tadi masuk ke biaya produksinya naik atau harga input. Dan harga input ini mempengaruhi ke mana? Permintaan atau penawaran? Penawaran gitu, karena harga input biaya produksi. Jadi yang terpengaruh adalah produsen dari kelapa sawitnya. Produsen minyak kelapa sawit. Nah, harga input ini naik kan, melonjak. Sehingga penawarannya gimana? Turun. Karena biaya produksinya makin tinggi gitu. Dan juga karena terjadi kekurangan atau kelangkaan gitu. Jadi penawarannya berkurang gitu. Nah, gimana kita menggambarkannya? Sama kayak tadi, ini kurva demand supply. Ini titik keseimbangan awalnya di S1, dan karena adanya pengurangan penawaran, kurvanya bergeser ke kiri. Yang bergeser adalah kurva supply yang naik ini. Supply bergeser ke kiri dari S1 ke S2, dan keseimbangan pasarnya berubah ke titik yang ini. Kita namakan titik E2. Di sini kita lihat akhirnya mengakibatkan ini price-nya dari P1 ke P2 kan. Jadi price-nya naik. Harga naik. Tapi kuantitinya berbeda sama yang tadi. Di sini kuantitinya malah berkurang. Dari Q1 ke Q2 kan geser ke sebelah kiri, jadi kuantitinya berkurang. Sehingga dari kejadian ini, pasar minyak kelapa sawit mengalami peningkatan harga, tetapi jumlah barangnya berkurang. Gitu. Kalau kita lihat dengan contoh yang sebelumnya ya, antara kenaikan demand, maka sebenarnya contoh yang sebelumnya itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena peningkatan harganya diikuti sama peningkatan kuantiti. Sedangkan kalau ini peningkatan harganya diikuti sama pengurangan atau kekurangan jumlah barang di pasar gitu. Dan contoh kasus yang terakhir ini ada contoh soal, jadi ada fungsi permintaan suatu barang di pasar. Di sini QD sama dengan 5000 minus P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan 4P minus 6500. Nah, gimana kita ngitung untuk jumlah barang keseimbangannya? Oke. Sekarang kita lihat dulu dari yang materi sebelumnya tentang keseimbangan pasar ya ini. Sini kita lihat bahwa di sini ada condition-nya, harga permintaan sama dengan harga penawaran. Atau di sini kita biasa tulis PD sama dengan PS, price in demand sama dengan price in supply gitu. Dan jumlah barang pada permintaan sama dengan jumlah barang pada penawaran, itu kita tulis quantity demanded sama dengan quantity supply. QD sama dengan QS. Nah, dua hal ini bisa menjadi syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan untuk menghitung price equilibrium ataupun quantity equilibrium gitu. Sekarang kita lihat di soal ini, yang diketahui adalah fungsi permintaan dari suatu barang. Oke, ini fungsi permintaan dan penawaran ya. Diketahui fungsi permintaan penawaran. Di sini yang diketahui adalah yang fungsi quantity atau jumlah barang, demand dan supply. Sekarang karena yang diketahui fungsi dari quantity dan fungsi ini ada di salah satu dari dua syarat keseimbangan tadi, makanya kita gunakan syarat keseimbangan ya yang ini, QD sama dengan QS gitu. Lalu kita masukkan angka-angkanya, 5000 kurang P, 4P kurang 6500. Nah, ini dihitung secara matematika, terus kita dapatkan P-nya sama dengan 2300 dari perhitungan ini. Di sini ada tanda star atau bintang. Jadi biasa ini dipakai untuk menandakan kondisi equilibrium. Jadi di sini P star artinya adalah price equilibrium atau harga pada keseimbangan. Nah, price equilibrium ini kita masukkan ke salah satu dari dua fungsi ini. Kita cari fungsi yang lebih lebih mudah untuk dihitung, lebih kecil lah. Di sini kan ini yang lebih kecil ya. Jadi kita pakai fungsi yang demand. Kita masukkan di sini P-nya diganti jadi 2300 dan kita dapatkan Q-nya sebesar 2700. Jadi jumlah barang keseimbangan
itu sejumlah 2.700 unit. Nah, itu tadi contoh kasus yang terakhir sekaligus mengakhiri dari materi hari ini tentang demand, supply, dan market. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.